Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di program Menuju Pilkada 2024 bersama saya Eka Saputra. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel 1 dalam keadaan sehat. Jangan lupa diklik sare-sare dan sukri-sukripnya. Hari ini guys, kita mempunyai narasumber yang sangat luar biasa nih, yang tidak dikenal siapa-siapa akhirnya menjadi siapa-siapa nih guys. Dengan didukung oleh partai yang besar, kemudian dengan calon wali kota yang sangat luar biasa. Beliau pernah maju juga sebagai calon DPD DPR RI, kemudian sekarang beralih menjadi calon wakil wali kota Pekanbaru periode 2024-2029. Kita sapa dulu Bung Karisman Nurtisanda. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waduh, terima kasih Bang Eka. Ketemu lagi kita ini. Ketemu kali kita yang kedua kalinya untuk kedua kali guys. Hari ini kita di tempatnya Bang Eka. Hari ini tempatnya iya. Karisman. Hari tempatnya Pak Karisman luar biasa nih, karena nama Karisman ini semakin lemah semakin naik, terutama pada debat pertama yang lalu guys, dan debat yang kedua tadi malam sangat luar biasa dan sangat flamboyan. Luar biasa. Hampir kita akan bertanya nih, waktu pencoblosan hanya tinggal hitungan hari ini. Kalau diambil sekitar 2 hari, masa tenang 3 hari. 5 hari lah. 5 hari lah lebih kurang nih ya. Dari debat pertama, dari debat kedua, Anda mempunyai suatu fenomenal yang sangat luar biasa. Bisa ceritakan sedikit? Kalau yang pertama, ya saya paham mungkin warga Pekanbaru dan person-person yang lain berpikir bahwa Karisman ini siapa, anak kecil, dicalonkan, takutnya hanya nggak bisa ngapa-ngapain. Semua itu pasti ada dasar Bang Eka. Kita bisa masuk di Brekom oleh partai yang sangat besar di Indonesia. Semua partai kita di PD Perjuangan itu punya kriteria harus apa yang menjadi pedoman untuk bisa maju. Saya melihat partai PDI ini, PD Perjuangan ini sangat sesuai dengan hati saya. Saya bilang betul-betul partainya wong cilik. Jadi kita emang punya naluri harus turun ke bawah jumpa masyarakat. Artinya saya melihat di Indonesia, Riau khususnya Pekanbaru banyak orang-orang hebat dan orang-orang pintar. Tapi Anda lebih hebat. Yang dibutuhkan tuh orang yang punya hati nurani untuk kita bekerja melayani rakyat. Maksud saya seorang pengusaha di Pekanbaru ini, ya seperti itulah. Supaya usaha dan berlari ke politik. Niat saya maju sebagai wali kota dan wakil wali kota ini adalah membuka pintu amal-amal saya ke depan. Umur saya 37 tahun, anak saya ada 4. Jadi saya benar-benar tanya kepada istri saya, izinnya saya minta sama istri, ridonya minta sama orang tua dan guru saya. Kenapa saya harus minta izin sama istri? Karena saya harus berbagi rasa. Artinya apa? Saya harus bisa melayani semua masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru ketika saya diamanahkan. Ketika kami diamanahkan, khususnya bicara tentang saya Karisman di keluarga. Dibilang istri saya, insya Allah lahir batin, adik siap Bang. Kalau ini udah jalan kita untuk buka jalan amal kita ke depan, seperti itu. Itu kita tahu bahwasanya Bung Karisman Nurtisanda ini berpasangan dengan Ida Yulita Susanti sebagai calon wali kota Pekanbaru dari Partai Golkar, dan Karisman sendiri diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Kemudian melihat debat tadi malam, beliau ini sangat luar biasa guys. Biasanya kemarin debat pertama ini jarang ngomong, tapi sekali ngomong nyekit gitu. Bagaimana dengan kemarin masalah Rumbai Raya itu yang Anda bicarakan? Ya, bicara Rumbai, kita bersyukur warga Rumbai dikasih alam yang bagus. Mungkin selama ini beberapa wali kota mengabaikan tentang Rumbai. Rumbai itu punya jiwa di atas 100.000. Dan kami punya moto adalah membangun dari pinggiran ke kota. Rumbai itu menjadi prioritas bagi kami. Kan melihat secara pribadi, saya melihat di situ strategis tempatnya, pintu tol, ada danau buatan, alam, diberikan alam yang indah, alam yang bagus, tapi kurang dimanfaatkan.
Disinilah kami pasangan idaman, Bu Ida memanggil seorang anak muda untuk berpasangan dengan beliau karena Bu Ida tahu seorang ibu ini pasti mengetahui apa inginnya seorang anak, tapi harus di backup oleh seorang anak muda. Kalau bicara untuk kedepannya Rumbai, saya sih tidak muluk-muluk ya Bang Eka. Saya ini sudah pelaku dan pelaksana. Oh iya. Contohnya Haroske sudah saya bangun, rombongan kita sudah bangun Maros di daerah Sulawesi, Nemo Island, sudah banyak destinasi-destinasi dengan kriteria, dengan kemampuan, dengan jaringan-jaringan karisman yang ada di Jakarta bakal karisman bawa ke sini. Kita punya BUMD. Kita libatkan, mudah-mudahan bisa tidak pakai APBD kita bangun. Kita buka investasi di Rumbai. Di Rumbai itu nanti kita mau bikin seperti Maros, seperti Naimo, bahkan kita mau bikin seperti Singapura yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera. Kita bakal buat biang lala terbesar. Agar apa? Agar betul-betul maju kotanya. Dengan bonus demografi ini 2045 nanti, kita harus siap menerima itu semua. Kenapa? Karena Pekanbaru ini berada di tengah-tengahnya Pulau Sumatera atau jantungnya Pulau Sumatera. Kita ini diuntungkan gimana? Kalau sempat nanti jembatan Malaka Rupat, Malaka Bekasi jadi, semuanya pasti transit. Kita ini adalah kota jasa, jadi kita harus bisa melayani tamu-tamu yang datang. Kita tidak punya alam yang indah seperti Sumatera Barat, seperti Sumatera Utara, seperti Aceh, tapi kita bisa manfaatkan. Kita punya wahana-wahana permainan. Nanti kita buat sebagus-bagus mungkin dengan pengalamannya karisman. Ini bukan bicara tentang omon-omon, tapi bicara tentang apa yang karisman sudah lakukan. Oke. Berarti tidak menggunakan dana APBD ya? Berarti Anda mengundang investor langsung? Investor. Kita panggil investor untuk membuka perizinan yang kita apakan, kita hitungkan semua. Kalaupun harus pakai dana APBD, kita bantukan dengan BUMD yang ada. Nggak bisa juga CSR yang lain banyak. Kita harus manfaatkan CSR yang ada di Pekanbaru ini. Seperti itu. Ya, kita mempunyai... Saya ikut beberapa kali di program di kampanyenya idaman ini guys. Ada program-program yang bagus sekali kalau perhatikan, menghapus zonasi. Masalah zonasi ini mungkin menjadi permasalahan ya kalau kita lihat di provinsi. Zonasi Pekanbaru. Betul. Zonasi itu kan peraturan Mendikbud kan yang diterapkan oleh pusat kepada pemerintah daerah. Saya melihat Pekanbaru ini belum bisa. Belum bisanya kenapa? Karena belum lengkapnya prasarana sekolah per wilayah. Contoh Bang Eka, contohnya ya, ada satu daerah kena zonasi, SMP-nya ada 3, SMP 1, SMP 4, SMP 5. Contohnya daya tampungnya 1000 orang. Tiba-tiba di sekeliling itu SD-nya cuma ada 2, cuma ada 200 orang, masih kosong 800 orang. Mau gimana? Coba, mau gimana? Disitulah banyak kebocoran, bermainlah. Semua orang-orang bermain. Di situ jadinya kebocoran kan, main duit supaya anaknya diterima. Kalau kami dengan pasangan idaman dengan Bu Wali sudah kami desain seperti apa. Kalau bisa dari 3 SMP itu dibikin satu nama, yang kita pindahkan. Itu kan dari saya, dari pemikiran kita dengan kaidah. Coba ini nanti kita matangkan, kita panggilkan dengan dinas-dinas terkait. Jadi menurut saya Pekanbaru ini belum bisa zonasi. Berarti memang harus dihapuskan memang zonasi kayak gini. Ya itulah tugas kita sebagai kepala daerah untuk berusaha ke pusat menghapuskan zonasi itu. Itulah tugasnya kepala daerah untuk kepentingan rakyat daripada. Jadi gini Bang Eka, betul itu ada Mendikbudnya, tapi kita kembali ke undang-undang wajib belajar 12 tahun. Oke, sekarang gini, kalau misalnya menghapuskan zonasi, taruhlah misalnya ada SMA favorit, otomatis yang di daerah sini dikarenakan daya tampungnya cukup kecil. Sorry, ini kita nggak bisa bicara SMA, itu bukan wewenang kota. Oke, taruhlah SMP. SMP. Sama lah kayak gitu. Daerah-daerah yang masyarakat yang tinggal di daerah sini, kalau misalnya dihapuskan zonasi tadi, otomatis yang punya kekuatan ataupun yang punya power sini, mereka berbondong-bondong, apalagi namanya SMP favorit. Jadi warga di sini dong istilahnya tidak kebagian kalau daerah seperti itu. Nah itu harus kita aturkan untuk warga di sana, kita dahulukan. Kan kita dahulukan dulu kan, mana sana. Karena nggak mungkin pula di sini dia sekolah ke sana. Dengan apa? Dengan prestasi, jalur apa kan banyak. Kita buat jalur prestasi, ada jalur apa lagi namanya jalur tempatan. Ya sama lah kalau kita buka perusahaan harus wajib warga daerahnya 60% untuk diterima. Seperti itu nanti kita atur lagi masalah pendidikan. Mungkin bisa pendidikannya lebih jelasnya kepada
wali kita beda. Cuman kalau gambaran kecil kita seperti itu kan nggak fair kan. Kadang-kadang ada satu kelurahan dan kecamatan SED-nya banyak, ternyata jumlah populasinya sedikit. Kayak di Markoyan ada 56, di mana kan ya. Jadi itu yang harus kita panggil dinas terkait, RT RW kita panggil untuk merumuskan itu. Seperti itu. Nggak bisa kita ngomong sembarang. Yang jelas kita tidak boleh melanggar undang-undang untuk wajib belajar mencerdaskan anak bangsa yang ada di Indonesia, terutama anak Pekanbaru. Itulah tugas kita kepala daerah. Gimana caranya supaya mereka betul-betul bisa mendapatkan wajib belajar 13 tahun. Kalau kita perhatikan saat ini Bung Karisman sudah hampir pencoblosan sebentar lagi nih. Kita urut ke belakang lah. Perjalanan Anda ini unik ya. Bisa ceritakan sedikit nih. Ya, bagi saya jalan itu saya ikutin aja iramanya gimana. Kita berikhtiar dan berdoa dari sesuatu itu, libatkan Allah dalam segala keputusan apa yang kau jalani. Saya selalu berprinsip begitu Bang Eka, enggak mau aneh-aneh. Sampai per hari ini mimpi sih, masih bisa mencalonkan, bener. Yang saya dari kampung, keluarga saya sangat tidak punya apa-apa. Saya bisa ke Pekanbaru merantau dan tinggal besar mencari makan di Pekanbaru. 20 tahun dari zaman sekolah SMA sampai sekarang saya berdiri sendiri. Ya, saya mau mengabdikan hidup saya lebih besar lagi untuk kepentingan masyarakat Kota Pekanbaru. Umur saya 37 tahun, saya pasti punya mimpi bicara loyalitas untuk masyarakat. Insya Allah warga Pekanbaru tidak akan kecewa dengan pasangan idaman, karena kami memimpin Kota Pekanbaru ini dari hati. Itu aja. Kalau perjalanan tuh seiring dengan waktu saya jalan ikutin, ya kan saya bilang libatkan Allah. Libatkan Allah, betul. Libatkan, ya Allah, jika ini baik permudah, kalau jika ini bantu saya jalan yang mana lagi. Saya jalanin, saya nikmatin, saya enjoy. Nggak ada saya pikirkan ini. Yang saya pikirkan adalah saya hanya mencari ridho Allah dalam jabatan ini. Tidak mau aneh-aneh, tidak mau seperti apa-apa. Seperti itu. Karena memang diketahui guys, saya dapat informasi nih, Karisman ini kalau suntuk dia perginya umroh, betul ya? Tidak, bukan begitu Bang Eka, bukan suntuk. Jadi kapan Allah memanggil kita ke sana. Gitu. Jadi kita berangkat umroh, berangkat ke tanah suci itu bukan perkara kita lagi suntuk, banyak uang, banyak waktu, bukan Bang Eka. Umroh itu adalah baik dipanggil oleh Allah. Allah kalau sudah memanggil, apapun cara kita, mau ada duit, nggak ada duit, pasti berangkat. Contoh kalau kita nggak dipanggil, kita ada duit, nggak bisa karena waktu nggak ada. Ada orang yang dipanggil ke sana, dia tidak punya apa-apa, dan itu saya saksikan, dan saya sebagai pelakunya. Ada orang tetangga saya dulu, nggak punya apa-apa untuk makan payah, tapi karena mulut saya spontanitas ketemu, nanti udah pernah pergi umroh. Waduh Karisman, umroh aja, jangankan umroh, untuk makan aja payah gini-gini. Tapi ada niat nanti. Siapalah manusia yang tidak niat untuk berangkat ke tanah suci Karisman. Hati saya tergerak. Udah nanti besok bulan depan berangkat umroh. Saya pun nggak tahu uang saya dari mana, gitu kan. Tapi saya berani ngomong itu artinya apa? Kalau kita sudah bicara dari hati ke hati, insya Allah pasti Allah memberikan. Itu aja. Kemudian yang kelebihan kedua guys, sholat tahajudnya tak pernah putus guys. Enggak lah, itu sebenarnya hal sensitif baik kalau yang masalah. Tapi kan itu luar biasa. Enggak, ya itu harus jadi kebiasaan bagi kita Bang Eka. Emang itu saya lakukan dari saya kecil kan. Didikan dari orang tua, dari apa itu yang saya harus ikutin. Saya ikut, kalau baik pasti saya ikutin. Enggak mau saya nanti disangkanya ria gitu, enggak. Makanya saya bilang hidup saya ini sesuatu yang saya kerjakan libatkan Allah semuanya. Jalanin perintahnya, hindari larangan beli Allah. Seperti itu aja. Jadi kita enggak perlu nampak, sikit, Allah Akbar, sikit ini. Bagus, tapi kan nengok sikit kondisi. Kalau sesuatu yang kita kerjakan tapi membuat orang terganggu kan enggak. Karena bicara hubungan baik ini antara manusia dan Tuhan, Allah ini kan pasti punya cara masing-masing. Mungkin cara saya lebih baik saya diam, tapi kita berbuat daripada kita berkoar-koar tidak. Jalanin aja, jalanin seperti jangan sampai kita merusak yang lain. Baik, luar biasa memang guys. Perjalanan beliau ini yang tadinya belum mengenal Karisma Risanda dalam waktu setelah Pileg, khususnya pemilihan legislatif pada tahun 2024, tepatnya di bulan Februari kemarin, beliau mencalonkan, akhirnya dia maju sebagai awalnya bakal calon, akhirnya menjadi calon. Kita tidak tahu nanti tanggal 27 November guys, karena hati itu ya menentukan siapa. Ya, kayak gini strateginya kan.
habis kemarin di Pileg saya belum diizinkan Allah untuk mendapatkan peringkat 4 karena 4 yang diambil. Ya. Bukan berarti kita nggak. Berapa suara Anda kemarin? Hampir 70.000. 70.000 suara Anda. Ya seperti itulah Mbak. Tapi bagi saya ya gini Mbak Eka, kalau kita hidup ini seperti busur panah, untuk melompat lebih tinggi kita harus tarik ke belakang. Benar kan? Iya. Untuk loncatan kita maju ke depan. Ya, begitu tumbang kita seperti pepatah Abang saya Kairil mengatakan, kalau jatuh itu karisman jangan seperti tupai, jangan tapai. Kalau tapai jatuh lengket. Tapi kalau tupai begitu jatuh loncat. Ya, dari omongan saya mau ikut jadi wali kota dan bagaimana. Akhirnya saya keliling di 83 kelurahan mereka. Metode keliling-keliling, ada 50 orang, saya salaman, minta doa kepada warga agar saya bisa menjadi calon. Ya kan? Saya tidak tahu dari tangan yang mana, rumah yang mana, Allah mengabulkan doa itu. Padahal Anda belum mendapat rekomendasi apapun dari situ ya. Partai pun tidak ada melirik ya awalnya. Ya, kita feeling. Saya yakin saya ini adalah kader PD Perjuangan. Ya kalau untuk meyakinkan itu kita punya strategi masing-masing kan Bang Eka. Taruhlah Anda misalnya memang dari kader PD Perjuangan, tapi kan ada yang lebih senior. Ya pasti ada yang senior. Artinya jangan kalah strategi juga kita kan. Belajar dari yang lalu-lalu. Masa lalu itu boleh kita lihat sebagai spion kita untuk maju ke depan. Bener kan? Apa gitu. Ya kita harus mau mana aja harus mundur dulu kan. Iya. Akhirnya saya belajar dari situ. Ternyata asik berjumpa masyarakat. Mungkin Bang Eka melihat saya kampanye selama ini kan, dialogis yang rame-rame, mungkin mengikutin Bu Walinya kan. Tapi kan nggak tahu kalau saya di bawah itu sendiri bermainnya seperti apa. Ya, saya menarik memang nih, ketika Anda bersama Bu Wali, Anda hanya senyum-senyum saja. Anda hanya senyum-senyum saja. Ya, itu yang hanya bisa kita lakukan. Artinya, kan diam itu emas. Betul. Bukan berarti kita nggak bisa. Artinya, Bu Wali lebih paham tentang Kota Pekanbaru karena ini untuk berhadapan dialogis menyampaikan visi dan misi. Karena sebagai wakil ini adalah mensupport semua visi dan misinya wali kota. Kita harus tahu menempatkan diri kita di mana. Benar kan? Ya, itu kita harus tahu menempatkan diri kita untuk di mana kita ditaruh. Akhirnya kita harus mencari senyum, dikasih ngomong-ngomong, kita simpel aja ngomong, Bapak Ibu masyarakat yang hadir pada saat ini, saya cuma minta mohon doa dan dukungan. Itu kan udah langsung selesai kan? Datang ke situ kan pasti minta mohon doa dan dukungan. Nggak ada minta embel lain kan? Seperti itu, bener nggak? Betul. Gitu. Terakhir mungkin apa yang Anda sampaikan kepada khususnya masyarakat Pekanbaru untuk menghindari money politik? Ya buat saudara-saudara saya, warga Kota Pekanbaru, pemilihan waktu tinggal beberapa hari lagi. Ini adalah masa-masa genting kita untuk menentukan kepemimpinan 5 tahun akan datang. Pilihlah pasangan, pilihlah calon Anda, calon ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semuanya, sesuai dengan hati nurani kalian. Setelah kalian melihat apa yang disampaikan visi dan misi para 5 pasang calon. Saya yakin dan percaya 5 pasang calon ini adalah orang-orang terbaik yang diizinkan oleh Allah untuk bertanding merebut kekuasaan atau merebut pemenang untuk menjadi wakil pemimpin Kota Pekanbaru. Kami pasangan idaman, insya Allah kami sudah menjaksanakan seluruh ikhtiar yang kami laksanakan dari pertemuan, dari semuanya yang sesuai dengan perintah dari KPU. Dan kita tidak ingin melanggar. Kita ikutin semuanya. Tinggal beberapa hari ini lagi, semua masa-masa ikhtiar kita sudah mau habis. Biarkanlah takdir dan doa itu berperang di atas langit. Kita sebagai manusia biasa yang tak luput dari dosa hanya bisa memohon kepada Allah diberikan yang terbaik untuk Kota Pekanbaru. Jika warga Pekanbaru percaya sama kami, insya Allah kami tidak akan mengecewakan warga Kota Pekanbaru dan kami akan melaksanakan semua visi dan misi yang kami janjikan kepada masyarakat Kota Pekanbaru. Jadi saya mohon dan doa dan dukungannya agar kami diberikan kemudahan untuk tanggal 27 November nanti coblos nomor 3. Bawa senyum saja, rezeki sudah tertakar, nggak akan tertukar. Buat pasangan-pasangan lain, mari kita ciptakan pemilihan kepala daerah sekarang dengan riang gembira, jangan bermain money politik.
Ingat, sesuatu yang kita paksakan yang tidak sesuai dengan koridornya, Allah Maha mengetahui. Jangan hanya di depan bicara-bicara ini, tapi dia laksanakan, bahaya. Saya bilang itu. Saya yakin Allah Maha melihat semuanya. Kita hanya bisa melihat, tapi Allah Maha melihat. Jadi itu aja Bang Eka, bagi saya rezeki sudah tertakar, tidak akan tertukar. Kami ini pasangan idaman adalah pasangan yang sportif. Kalau kami belum diizinkan, periode berikutnya hajar lagi. Kan gitu. Kalau duit masih bisa dicari, tapi kredibilitas harga diri jangan, mereka seperti itu. Baik, itu tadi bincang saya bersama calon wakil wali kota Pekanbaru, yaitu Bung Karisman Kirsanda, yang berpasangan dengan wali kotanya Ida Yulita Susanti dari Partai Golkar dan PDI Perjuangan nomor urut 3. Jangan lupa pada tanggal 27 November 2024 kita akan memilih wali kota ataupun kepala daerah yang menurut Anda baik di mata Anda. Tentukan dengan hati, jangan terima money politik dari siapapun juga. Maksudnya mulai kan? Boleh. Jadi gini, buat warga Pekanbaru, 5 pasang ini ada Bertuah, ada Intan, ada Paten, ada Aman. Iya. Semuanya bakal menjadi idaman warga kota Pekanbaru jika wali kotanya Bu Ida Yulita Susanti dan wakil wali kotanya Karisman Risanda. Baik. Terima kasih. Oke, saya Eka Saputra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.